Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Motosan, Quartararo menyebut konsistensi adalah kunci dirinya bisa meraih podium di balapan Styria kemarin. Menjadi yang ketiga di Jerman dan di sini sangat penting dibandingkan tahun lalu. Konsistensi adalah apa yang membuat Anda memenangkan kejuaraan. Joan Mir adalah yang paling konsisten tahun lalu, dan itu bagus untuk dijadikan contoh, ucap Quartararo. Dikutip dari Motosan, Joan Mir menyebut faktor penting dalam kemenangannya di MotoGP Styria kemarin ialah dikarenakan whole shot dan semua perangkat baru yang Suzuki bawa dari Jepang. Sejujurnya saya merasa sangat senang. Ini adalah podium yang penting, terutama penting karena tim di Jepang telah bekerja keras dan akhirnya mendapatkan hadiah ini. Dengan podium ini, berjuang untuk kemenangan di sini. Austria itu adalah sesuatu yang merupakan hadiah besar bagi tim. Jadi saya sangat senang dan sangat bangga dengan mereka. Dan tentang balapan saya telah mencoba memberikan yang terbaik di luar sana. Tetapi kenyataannya Jorge sangat kuat, ucap Joan Mir. Dikutip dari Motosan, Jorge Martin menyatakan bahwa dirinya harus berani mengambil resiko jika dirinya ingin menang. Hal itu ia buktikan pada kemenangannya di Styria kemarin. Anda harus mengambil resiko untuk menang. Kami berada di MotoGP. Ini adalah satu langkah lagi dari mimpi besar yang saya harapkan suatu hari akan terwujud. Menang di MotoGP adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa raih, dan akhirnya saya berhasil melakukannya, ucap Martin. Dikutip dari Speedweek, Miguel Oliveira terpaksa harus masuk pit pada lap ke-15 di balapan kemarin. Ia pun menyatakan mengalami masalah pada ban depan motornya. Saya terpaksa harus masuk pit, dan saya berharap hasilnya akan jauh lebih baik di sini minggu depan. Saya harus mundur karena ban depan. Saya memiliki getaran yang kuat, dan ada resiko signifikan bahwa saya akan jatuh, ucap Miguel. Dikutip dari Speedweek, usai mengalami insiden kebakaran pada balapan Styria kemarin, Lorenzo Savadori harus terpaksa absen pada balapan Austria minggu depan, dikarenakan patah tulang pada pergelangan kakinya. Dikabarkan bahwa pihak Aprilia telah meminta Dovizioso untuk menggantikan Savadori yang harus absen. Tetapi Dovizioso dengan tegas menolak untuk terlibat dalam balapan apapun di Aprilia. Dan dia juga tidak tertarik dengan balapan wildcard. Dikutip dari Speedweek, Bagnaia sempat memimpin balapan sebelum dikibarkannya bendera merah. Tetapi pada balapan yang kedua dirinya hanya mampu finish di urutan ke-9. Ia pun menyebut ada masalah pada ban yang digunakannya saat balapan kedua. Pada awal pertama semuanya bekerja dengan sempurna. Saya memiliki perasaan yang luar biasa baik, seperti yang saya alami sepanjang akhir pekan. Cuma ban depan agak panas, makanya kami menukarnya. Bagaimanapun semuanya bekerja dengan baik. Saya bisa cepat dan mengendalikan semuanya. Kemudian bendera merah datang, dan kami mulai lagi. Jadi kami mengganti kedua ban, kompon keras di depan, dan hanya merupakan keuntungan. Dan selalu kompon yang sama di belakang.
Tapi sayangnya saya sangat cepat menyadari bahwa ban belakang tidak berfungsi sebaik yang pertama, ucap Bagnaia. Dikutip dari Speedweek, usai menjalani balapan di Styria kemarin, Dani Pedrosa menyatakan bahwa dirinya kehilangan kendali saat balapan berlangsung, hingga menyebabkan kebakaran di tengah lintasan. Setelah start pertama saya melakukannya dengan cukup baik, tetapi pada lap ketiga saya kehilangan kendali di depan. Saya tidak tahu mengapa itu terjadi. Sangat disayangkan motor saya mogok di tengah lintasan. Dan Savadori pun tidak dapat menghindarinya, dan kami menyebabkan kekacauan di lintasan. Saya harap fisiknya baik-baik saja dan tidak ada yang patah, ucap Pedrosa. Dikutip dari Speedweek, pada balapan kedua di Styria kemarin, Vinales terpaksa harus mundur dari balapan. Hal itu dikarenakan motornya mogok saat dirinya akan menjalani pemanasan. Disinyalir ia mengalami masalah teknik, yakni ban dan koplingnya yang baru saja diganti. Saya memiliki putaran pertama yang fantastis. Ketika kami harus kembali ke pit, mekanik mengganti ban dan koplingnya. Sepeda motor itu tidak bisa dikenali. Saya menganjurkan kopling pada lap pemanasan dan kemudian motornya mati. Beberapa hal di luar kendali saya. Kemudian saya punya masalah lagi. Saya harus masuk pit. Saya tidak tahu kenapa. Saya pikir mungkin saya akan kehilangan bahan bakar, tapi ternyata tidak. Setelah restart, mesin terasa seperti dikualifikasi. Setiap kali saya mencoba berakselerasi, saya mendengar suara-suara aneh. Itu semakin buruk. Jadi saya pikir itu benar untuk menyerah, ucap Vinales. Dikutip dari Paddock GP, Marc Marquez mengeluhkan masalah ban pada putaran kedua di Styria kemarin, hingga menyebabkan dirinya melebar pada lap pertama. Saat restart dari lap keluar dan di lap pertama, saya merasa ada yang tidak beres, namun motornya sama. Satu-satunya perubahan yang kami buat di antara dua bagian balapan adalah ban. Tapi saat restart saya mendapat kesan yang tidak lagi memiliki grip. Dan kemudian saya mengalami kesulitan sepanjang balapan dengan grip di belakang, bahkan dalam fase pengereman dan akselerasi di luar tikungan, ucap Marquez. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Dikutip dari Motosan, Marc Marquez mengaku salah bahwa dirinya telah menyodok Alex Espargaro saat balapan. Diketahui dirinya dua kali menyodok Alex, yakni pada balapan sebelum red flag dan sesudahnya. Pada balapan pertama, kami memiliki sentuhan di tikungan pertama. Itu lebih merupakan kesalahan saya. Saya melihat celah dan saya masuk ke dalamnya. Jika Anda ragu di tikungan itu, orang lain menyusul Anda dan mereka membawa Anda keluar jalur dengan cepat. Dan itu salah saya. 2 lap kemudian, Joan Mir mendapatkan saya setelah disalip oleh Quartararo. Tetapi mereka berlomba di lap pertama. Namun pada pertandingan kedua, Alex melihat saya. Dia tahu saya di dalam. Dia ingin bersikeras di luar agar tidak kehilangan posisi. Quartararo ada di dalam. Kami bersentuhan dan kami berdua kehilangan banyak waktu, ucap Marquez. Dikutip dari Motosan, Rossi mengkritik Marc Marquez yang dinilainya sangat agresif kepada para rivalnya, hingga menyenggol motor Alex beberapa kali. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah Marquez sangat agresif terhadap semua rivalnya. Hari ini adalah Alex, di lain waktu adalah pembalap lain.
Saya tidak tahu harus berkata apa dengan jujur. Saya tidak tahu bagaimana situasi ini dapat diperbaiki, ucap Rossi. Sedangkan Alex Espargaro mengkritik Race Direction yang menurutnya hanya diam saja melihat Marc Marquez bertindak brutal saat di lintasan. Di setiap balapan dalam 10 tahun terakhir, dia membuat operan seperti ini. Sulit untuk dipahami. Semua orang telah melihat apa yang dia lakukan, tetapi dia tidak pernah dihukum. Saya beruntung tidak jatuh. Pada start kedua, dia melakukan hal yang sama lagi. Tindakan seperti itu harus diberi sanksi. Dia dihukum hanya ketika satu pengemudi menjatuhkan yang lain. Tapi tindakan itu harus dihukum, bukan konsekuensinya, ucap Alex. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.